Makanya kalau Anda bertanya, umat Islam itu menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluk, sehingga Tuhannya umat Islam itu tidak bisa digambarkan. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak butuh melihat Tuhan. Yang dibutuhkan umat Islam adalah umat Islam harus sadar sesadar-sadarnya dengan akal sehat dan kewarasan, dalam keadaan sadar bahwa yang maha melihat itu sedang menyaksikan perlakuan tindakan umat Islam. Seperti saya nih, apakah saya perlu melihat Tuhan saya? Enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan saya yang melihat saya. Itulah ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi sekiranya engkau tidak melihatnya, sadarilah sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka yang kami lakukan, memperbaiki diri, memperbaiki hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat kami. Kami tidak melihat Tuhan. Silakan. Ya, Nora. Saya mau Silakan, bertanya abangku. nih sama Bang Zuma nih, sama Zuma. Ya bang, agamanya Muslim atau Kristen bang? Kristen Bang, Kristen. Oh iya, silakan bang. Diskusi ya bang, diskusi ya. Ya, saya mau nanya sama Zuma nih. Di Al-Quran diajarkan nggak untuk menghina ajaran lain? Saya cuma nanya itu aja. Ya, kalau di Al-Quran itu hinaan dan kemuliaan itu duduk dengan sangat tegas dan jelas. Itu. Ya, bahwa di Al-Quran dijelaskan orang-orang kafir itu karena pengingkaran mereka terhadap Allah kepada kebenaran, maka mereka dikatakan lebih hina daripada hewan. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa mereka lebih hina? Tapi bukan untuk dihinakan, karena sudah hina. Seperti misalnya kotoran yang keluar di jamban, kita tidak perlu mengatakan ini kotoran, ini bau, ini busuk. Tidak perlu, karena itu sudah mensifati sifatnya sendiri. Jadi kehinaan tidak perlu dihina, karena memang sudah gambarannya seperti itu. Warna merah tidak perlu lagi dikasih warna merah, karena memang sudah warnanya merah. Hitam tidak perlu lagi dibuat menjadi hitam, karena memang sudah hitam. Yang hina tidak perlu lagi dihinakan, karena memang sudah kodratnya hina. Jadi salah ketika Anda bertanya apakah di Al-Quran diajarkan untuk menghina. Enggak, di Al-Quran tidak diajarkan menghina, tapi di Al-Quran diajarkan mendudukkan yang hina itu pada tempat yang hina, mulia itu pada tempat yang mulia. Tuh. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah muluk-muluk, tidak pernah membungkus diri kami dengan kemunafikan. Sekali kami katakan hina, ya hina, itulah adanya. Kenapa mereka hina? Karena mereka tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, tapi imannya tidak dibarengi dengan akal. Makanya mereka hina dengan sendirinya. Jadi apakah di Al-Quran ada penghinaan? Tidak ada penghinaan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mendudukkan hina itu hina, mulia itu mulia. Demikian. Iya, yang saya pertanyakan cuma itu aja Bang. Berarti di Al-Quran Abang nggak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain ya? Tak ada. Tak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain. Tapi Al-Quran sudah mengatakan akidah di luar Islam itu hina. Berarti yang mengajarkan untuk menghina itu berarti tidak di Al-Quran, berarti oknum yang mengajarkan menghina itu Bang ya? Saya luruskan lagi Bung. Ketika saya mengatakan tai itu bau, itu bukan menghina. Tapi saya sedang menyatakan perkara pada kodrat yang sesungguhnya. Saya tidak akan mungkin mengatakan tai itu harum. Tidak mungkin. Berarti saya ada gagal berpikir. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Udah selesai. Orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Udah selesai. Itu adalah kodrat. Itu keadaan. Itu keadaan. Jadi bukan menghina itu. Saya mendudukkan perkara itu pada tempat yang seharusnya. Jadi saya tidak mengatakan orang kafir itu baik, orang ini enggak. Saya mendudukkan apa yang diterangkan Al-Quran, itu yang saya nyatakan. Bagaimana Yesus menyebut orang-orang kafir ini dengan keturunan ular beludak, serigala buas. Tuh. Bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan yang bermohon-mohon kepadanya dan panggilan anjing. Kenapa demikian? Yesus tidak berkata sesuai dengan dirinya sendiri. Yesus menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang diwahyukan oleh Elohim, oleh Tuhan kepada dirinya. Di luar Yahudi, itu disebut dengan sebutan guguk.
kalau Anda melihat di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Kata siapa? Paulus. Jadi Islam itu selalu mendudukkan perkara pada tempatnya, Bang. Kami mengatakan orang Kristen kafir. Ya memang kafir. Apa kafir itu? Menutup diri kepada akal. Menutup adalah tidak mungkin akal sehat bisa menerima Tuhan nuzul menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh ciptaan manusia itu sendiri. Kenapa disebut kafir? Ya karena itu menolak akal. Saudara disebut kafir karena menolak akal, menolak kebenaran, menolak logika. Makanya disebut kafir karena menolak kemanusiaannya. Dia manusia tapi menolak kemanusiaannya. Dia lebih cenderung menggunakan kebinatangannya dalam hidup. Itu fakta, itu real. Masuk akal tidak kemudian ada orang mengatakan dirinya orang benar, tetapi secara sehat, secara waras, dalam keadaan sadar, dia percaya Tuhan datang dalam bentuk bayi, lalu besar, lalu ketika dia besar Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kira-kira orang gini waras tidak? Pasti tidak waras. Makanya disebut kufur, kafir, orang yang menutup diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk menyembah kepada guguk. Manusia dikasih akal, tapi akalnya dikebiri. Sampai-sampai doktrin dogma dari barat yang dipercayai oleh orang Roma dan Yunani ditelan mentah-mentah tanpa filter akal. Sehingga apa? Dia nampak gila meskipun sebenarnya dia sehat. Nah ini makanya bahaya. Bahaya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala buas yang nampak seakan-akan seperti domba. Nah, itulah kalian yang kena. Seperti itu, Bang. Ya, silakan orang awam. Orang awam. Saya mau menanya sama mau jawab pertanyaan pernyataan Abang tadi. Silakan, Yang silakan. Di luar Muslim itu disebut dengan kata-kata nggak pantas lah dibilang anjing. Itu ayatnya di mana itu, Bang, di dalam Al-Quran? Coba Abang tunjukkan, Bang. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hina, makhluk yang paling hina. Enggak, yang saya pertanyakan memang ada ayatnya atau enggak? Itu aja, Bang. Ya itu ayatnya tadi. Itu sedang dibacakan, Pak. Yang di Bible maksudnya tadi itu Bang Juma, yang di Bible itu. Enggak, saya bukan di Bible, mau di Al-Quran terserah. Yang penting saya yang mau saya menanggapi pernyataan Abang tadi di luar Muslim itu sama dengan anjing. Ya, didengarkan dulu orang awam, didengarkan dulu. Karena Saya dibaca bacakan itu. Ya. Al-Quranul Karim kemudian diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Teman-teman Muslim pasti tahu ini Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyeru, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan bagi orang Islam penyeru kepada orang kafir adalah seperti seorang penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Coba Anda panggil monyet, monyet, jangan kau tidak mandi hari ini. Monyetnya dengar. Apakah mengerti? Tidak. Monyet, jangan kau nyebrang, nanti kau digilas mobil. Monyetnya dengar gak? Dengar. Tapi apakah peduli? Tidak. Kenapa? Karena mereka binatang. Coba, saudara diajak Yesus untuk percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Coba cek dulu, cek diri Anda dulu. Yesus menyuarakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kalau pribadi saya, Bang, Yesus itu Tuhan bagi pribadi. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka seibarat hewan yang diseru oleh para penggembala. Mereka hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti isi suara tersebut. Saya kasih data kepada saudara. Yohanes 5 nomor 36.
ada kesaksianku. Aku Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu yang sedang aku kerjakan hari ini, saat ini, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Anda dengarkan suara itu kan? Anda dengar, Anda baca, bahkan Anda jadikan itu sebagai kitab. Tapi apakah Anda mengerti isi daripada pernyataan Yesus? Tidak. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Mereka seperti binatang mendengarkan suara tapi tidak mengerti suara itu. Yesus sudah mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mendengarkan engkau wahai Bapa, dan aku senantiasa tunduk, sujud, melaksanakan segala apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yohanes 14 nomor 31. Anda paham pernyataan Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah Anda mendengar? Mendengar. Apakah Anda baca? Baca. Tapi apakah Anda paham? Tidak. Selayaknya monyet yang nyebrang jalanan diteriakin, monyet, ada mobil. Monyetnya santai-santai aja. Kenapa? Karena dia hewan. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil lati yan'iku bi la yasmau illa du'a'aw wa nida. Summum buk. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Ini yang Anda alami sekarang. Nah, sekarang gini, Bang Zumaya. Silakan. Saya mau bertanya tentang syahadat. Yes. Bang Zuma waktu di syahadat kan mengucapkan kata, yaitu kata aku bersaksi Ya. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Berarti kalau pemikiran saya, Tuhan dengan Allah itu berarti kalau bagi saya sama. Berarti kalau bagi pemikiran Bang Zuma itu berbeda. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya. Dalam Bang Zuma bersyahadat seperti itu, apakah Bang Zuma pernah menyaksikan bahwa memang Muhammad utusan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah? Itu saksi. Abang melihat sendiri ya. Oke. Baik. Saya melihat kemudian adik saya yang perempuan hamil, diperiksa USG kandungannya betul beliau hamil. Lalu saya bersaksi bahwa adik saya benar-benar telah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Kira-kira persaksian saya ini salah atau tidak? Itu nggak salah, Bang. Soalnya bagus. itu memang nyata. Bagus. Yang tidak nyata, yang Abang nyatakan, itu yang jadi masalah. Oke. Ketika kemudian berbicara mengenai kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan apa? Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, dan tidaklah kemudian yang diucapkannya itu berupa Al-Quran menurut hawa nafsunya, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Saya bersaksi hari ini bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diterima oleh seorang yang bernama Nabi Muhammad. Dan karena Al-Quran ini menyatakan kebenaran kalam ilahi, maka kesaksianku itu, meskipun saya tidak melihat beliau menerima wahyu, tapi saya melihat kandungannya benar-benar hamil saudara saya, maka saya bersaksi beliau sudah melakukan bersama dengan suaminya. Saya bersaksi bahwa yang Rasulullah sampaikan sampai kepada saya ini adalah betul-betul wahyu dari langit, dikarenakan kebenaran mutlak absolut, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Saya bersaksi beliau adalah Nabi. Karena kalau bukan Nabi, bukan Rasul, maka kitabnya akan sama seperti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran tetap murni dari lisan beliau, dan tak ada satupun isi Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, begitupun zaman. Siapa beliau? Hidup 1400 tahun silam. Tidak ada internet, tidak tahu membaca,
tidak paham Taurat, tidak paham kemudian Injil, tidak paham Mazmur, tetapi beliau mengurai. Siapa beliau? Orang jahiliyah, hidup di zaman jahiliyah, umatnya dikelilingi kejahiliaan, tanpa ada kemudian digital, hidup di dunia yang belum beradab. Kemudian dia mampu menguraikan isi alam semesta ini tanpa keraguan seorang diri. Kalau beliau bukan wakil Tuhan di atas muka bumi ini, lalu beliau siapa? Sekarang begini Bang Juma ya. Bagi saya itu Yesus itu diangkat sebagai Tuhan itu bagi kepercayaan saya, Bang ya. Saya pribadi bukan mengapa pribadi saya. Yesus itu adalah Tuhan. Karena kenapa saya bilang dia Tuhan? Karena ketika dia mati dan dia bangkit, itu daging dengan roh itu bersatu, bangkit ke surga. Dan itu disaksikan dengan ribuan mata. Sementara abang tidak meyakini kesaksian itu sendiri. Dan bagaimana abang bisa meyakini dalam syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Rasul dan utusan Allah. Sementara Yesus sendiri yang di Al-Quran abang, Isa Al-Masih, itu abang abaikan. Coba abang jelaskan. Oke. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Orang-orang mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Hanya Kristen ini yang tampil beda, mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang Anda harus pahami dulu. Kemudian ketika kami bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah Allah itu tidak bisa saya lihat? Saya melihatnya kok. Saya melihatnya. Dengan mata batin saya melihatnya. Apa buktinya saya melihat beliau? Ketika Al-Quran mengangkat walaqad khalaqnal insan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, lebih dekat wahai semua, sedekat-dekatnya kau semua kepada urat lehermu. Aku Tuhan yang menciptakanmu, jauh lebih dekat ke kamu daripada kamu ke urat lehermu. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang saya ingin membuktikan kebenaran ayat suci Al-Quran saya. Kata Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu wahai Suma daripada kamu kepada urat lehermu sendiri. Nah, saya buktikan. Ini urat leher saya loh. Ketika saya tanya, ini urat leher saya ada berapa banyak di dalam? Apa yang terjadi di dalamnya? Seperti apa kemudian komponennya? Bagaimana cara kerjanya? Rupa-rupanya saya tidak tahu. Padahal sudah melengket pada diri saya. Saya tidak tahu. Tuhan saya mengatakan saya lebih dekat. Ternyata Tuhan saya yang mengatur segala-galanya. Ini kepala saya nih. Sedang kupegang kepala saya nih. Kupegang. Bulat kepala saya. Kepala saya pakai tidur, saya pakai bangun, saya pakai makan, saya pakai bicara, saya pakai pergi, saya pakai pulang, saya pakai dari sejak lahir sampai hari ini. Tapi saya tidak tahu apa isinya di dalam. Saya tidak tahu isinya apa loh. Berarti benar kata Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wahai manusia, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Artinya, aku yang melihat semua, aku yang mengatur semua yang ada dalam dirimu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh Tuhanmu telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Sekarang saya bersuara. Apakah saya tahu suara saya itu apa? Suara saya itu apa? Bentuk suara saya itu kayak mana? Suara saya itu seperti apa? Saya tidak tahu. Bahkan roh yang ada dalam diri saya nih, saya tidak tahu. Saya berbicara ini kenapa? Saya bisa mendengar ini kenapa? Saya bisa melihat ini kenapa? Siapa yang membuat saya bisa melakukan ini semua? Saya sendiri. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zuma bisa membuat diri Zuma melihat? Bagaimana mungkin Zuma bisa mendengar, membuat kuping lalu mendengar? Enggak mungkin. Ini ada yang meminjamkan, ini ada yang memberikan, ini ada yang mengaturnya semuanya. Siapa dia? Dialah Tuhan kami. Maka kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bahkan
Bahkan Yesus yang Anda sembah apa katanya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuat kamu sakti, membangkitkan orang mati, membuat orang buta berjalan, orang buta melihat, itu siapa? Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Makanya kalau Anda bertanya, umat Islam itu menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluk, sehingga Tuhannya umat Islam itu tidak bisa digambarkan. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak butuh melihat Tuhan. Yang dibutuhkan umat Islam adalah umat Islam harus sadar sesadar-sadarnya dengan akal sehat dan kewarasan, dalam keadaan sadar bahwa yang maha melihat itu sedang menyaksikan perlakuan tindakan umat Islam. Seperti saya nih, apakah saya perlu melihat Tuhan saya? Enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan saya yang melihat saya. Itulah ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi sekiranya engkau tidak melihatnya, sadarilah sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka yang kami lakukan, memperbaiki diri, memperbaiki hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat kami. Kami tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kami. Maka ketika kami menyembah, tidak perlu kami melihat. Yang pasti Tuhan melihat kami menyembah. Berbeda dengan saudara. Anda harus pelototin Tuhan saudara. Anda harus melihat Tuhan Anda mati, dikubur, bangkit. Ini apa? Coba. Jadi kalau Anda mengatakan kamu bersaksi, yes, alam semesta ini kemudian adalah bentuk eksistensi wujud keberadaan Allah. Pencipta langit dan bumi menciptakan dua alam sebagai bentuk wujud eksistensi keberadaannya. Alam semesta, alam tempat kita bernaung, dan tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah eksistensi keberadaan Allah. Tidak ada kita kalau tidak ada Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan tubuh ini. Sehingga dengan adanya tubuh ini membuktikan Tuhan itu ada. Apakah Anda bisa ada tanpa ada Tuhan? Tidak mungkin. Berarti adanya kita bukti adanya Tuhan. Maka tanpa Tuhan memperlihatkan wujudnya, orang sehat akal sudah paham bahwa Tuhan itu ada. Tugas kita apa sekarang? Mencari Dia? No. Tuhan kita sekarang, tugas kita sekarang ini adalah beribadah, menyembah kepada Dia yang ada. Yod he fafe, huwa hu ya huwahu, Dia yang ada, yang ada. Ini yang dikatakan Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha melihat, tak perlu kita melihatnya karena kita tidak maha melihat. Allah maha mendengar, tak perlu kita mendengar suaranya karena kita tidak maha mendengar. Hanya Allah yang melihat, maha melihat dan maha mendengar. Maka cukup kita beribadah kepadanya. Dia melihat kita, Dia mendengar kita. Luruskan hati kita. Makanya seluruh Nabi mengajarkan apa? Jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus menuju kepada Allah. Yesus pun mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai pada pencipta langit dan bumi tanpa menunjuk jalan. Dia yang menunjukkan rambu-rambu. Ini kiri, ini kanan, ke depan agak menurun, ke depan lagi agak ke atas, tonjokkan ke atas, dan seterusnya. Yesus adalah penunjuk jalan. Dia adalah Mesias, Dia adalah Al-Masih, Dia adalah Nabi, Dia adalah Rasul bagi Bani Israel menuju kepada Allah. Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Bukan hanya kepada Bani Israel, tapi seluruh umat manusia, termasuk Anda yang awam. Demikian. Jadi di luar muslim saya katakanlah orang Kristen, berarti abang tidak apa dengan mujizat Yesus itu bang ya? Saudara, ya, kami beriman kepada Nabi Yesus. Umat Islam itu beriman kepada Rasul Yesus. Oke? Nabi Yesus itu orang yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah, membuat orang lumpuh, orang buta sembuh total. Itulah hebatnya Nabi kami, Nabi Yesus. Beliau Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami kepada saudara Bani Israel. Kami beriman, makanya kita bantah-bantahan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Kristen beriman Yesus mati terkutuk. Kami beriman Yesus tidak mati terkutuk. Yesus manusia mulia. Itu pembedanya. Kami memuliakan Yesus, kalian menghinakan Yesus. Itu bedanya kita. Oke, begini Silakan. Bang. Di Al-Quran abang itu Isa tidak terhina, sementara di kami karena Yesus abang menghinakan. Itu bagaimana itu bang? Di sisi satu
abang Oke. menganggap Isa itu tidak terhina. Di sisi yang lain kami yang orang Kristen yang mempercayai Yesus, abang hinakan. Ada dua hal. Menjelaskan. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa kami harus menyadarkan saudara Kristen tentang penghinaan, penistaan orang-orang Yahudi terhadap oknum yang disebut Yesus di Bible? Karena orang Kristen menghina Allah sembahan kami. Karena orang Kristen menghina Nabi Muhammad SAW, Nabi kami. Maka kami menyadarkan di Bible kalian Yesus itu sangat dihinakan dan direndahkan, bahkan disebut sebagai makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Itu satu. Itu satu. Dengarkan yang kedua. Yang kedua, ketika kami berbicara Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa diangkat ke langit dan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ditanya oleh Allah, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linastahizuni? Apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Oh tidaklah ya Rab, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Tapi faktanya orang Kristen ada menuhankan sosok bernama Yesus. Nah, di dalam Bible ternyata ada dua sosok Yesus. Yang pertama, sosok Yesus yang datang mengajarkan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang disebut Injil Allah. Dan yang kedua, ada yang mengajarkan kemudian Injil-Injil lain selain daripada Injil Yesus, yaitu Yesus palsu yang datang kepada Paulus, Ananias dan juga penulis kitab Wahyu. Jadi di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi Yesus dan yang kedua adalah Dewa Yesus. Siapa yang mengajarkan tentang Dewa Yesus? Orang Roma. Siapa mereka? Paulus, Lukas, Markus dan penulis-penulis yang lain. Jadi yang saudara Kristen sembah bukan Nabi Yesus. Yang Kristen sembah adalah Dewa Yesus, Theos Yesus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur dari tunas Daud, bintang gemilang. Itu bukan Nabi Yesus, itu Dewa Yesus. Jadi yang kau sembah hari ini itu bukan Nabiullah, bukan Rasulullah, tapi Dewa Yesus. Mau bukti? Anda coba tanya kepada Matius 7. Buka sekarang Matius 7. Matius 7 di situ, coba Anda lihat. Saya kasih kerangkanya. Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua, orang yang bermujizat pakai nama Yesus. Yang ketiga, orang yang mengusir setan pakai nama Yesus. Ini Bung, kalau Anda lihat tokoh-tokoh agama saudara nih, pastor, pendeta, penatua dan seterusnya, kalau Anda lihat mereka yang sudah bisa kemudian mengusir setan, pasti mereka imannya kuat menurut perspektif iman Kristen. Orang yang bisa bermujizat pakai nama Yesus pasti orang yang baik, orang yang bersih hatinya, orang yang istilahnya sudah imannya sudah level langit. Tapi kenapa diusir oleh Yesus? Karena sejatinya yang mereka pakai untuk mengusir setan, nama yang mereka pakai untuk bermujizat dan yang mereka sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Makanya dikatakan dalam Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga, wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga, wahai Tuhan Yesus? Itu orang Kristen tuh, ngemis-ngemis nanti di padang mahsyar. Tapi apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka orang Kristen yang bermujizat buat mengusir setan pakai namaku ini. Enyahlah daripada kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hayo. Kenapa bisa demikian? Karena yang kalian sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Yang kalian sembah adalah Dewa Yesus yang diperkenalkan oleh orang barat kepada kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen diusir? Padahal mereka sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat. Kurang apa lagi coba? Kenapa diusir? Ya karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan yang betul, tapi menyembah kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya, hanya berupa suara dan cahaya. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu makhluk halus yang datang.
Nah, jadi ada dua hal, mudah-mudahan Anda paham kenapa Bang Suma kemudian selalu menitik beratkan kepada Bible. Yesus ditampar, Yesus ditelanjangi, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus terkutuk. Kenapa? Karena orang Kristen menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Nah, kenapa kemudian Bang Suma mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Karena memang menurut Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu a'da kanu lahum a'da wa kanu lahum na'udzubillahi min dzalik. Saya lupa ayatnya. Pada hari terakhir nanti pada hari terakhir ketika manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Kalian menyembah Yesus, musuh Yesus adalah kalian. Kalian memuji Yesus, Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Itu jelas itu. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan orang-orang kafir memang selalu kemudian menyesatkan. Jadi dua hal ini yang harus Anda dalami, Anda harus pahamkan kepada diri Anda sendiri, bahwa ternyata selama ini yang saya sembah bukan Yesus yang datang melakukan penginjilan, tetapi yang saya sembah adalah makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus. Demikian. Ya. Sekarang pertanyaan saya begini lagi, Bang. Kalaulah memang benar Yesus yang Abang bilang itu sesat, tapi bagi saya itu Yesus yang saya yakini, yang saya percaya dialah Tuhan. Tapi kalau Abang memang mengimani itu Yesus itu sesat, kalaulah benar dia sesat, berarti Abang saya doakan selamat, kan begitu. Akan tetapi kalau yang Anda sesatkan itu di dalam Al-Quran Abang ialah Isa, ternyata benar. Bagaimana dengan Abang dengan pengikut Abang? Coba Abang jelaskan. Oke, saya jawab. Kalau Yesus itu betul Tuhan, Yesus benar-benar Tuhan nih, maka umat Islam selamat. Kenapa? Tuhan itu mustahil berdusta. Tuhan itu mustahil berbohong. Yesus datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan. Dia bersaksi, Yohanes 5:36. Bersaksi sebagai apa? Utusan Tuhan. Kesaksiannya kami imani. Kami beriman dia adalah utusan. Itu kalau dia Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, umat Islam tetap selamat. Oke? Umat Islam tetap selamat. Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus, karena Yesusnya memerintahkan menuhankan kepada apa yang ada di langit, bukan menuhankan dirinya. Nah, bagaimana kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan? Umat Islam juga selamat, karena memang kami tidak menuhankan Yesus. Itu satu. Kedua, kalau Yesus Tuhan, apakah Kristen selamat? Tidak juga. Kenapa bisa Kristen tidak selamat kalau Yesus itu Tuhan? Karena Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada yang mengutusnya, bukan kepada dirinya. Sedangkan Kristen menyembah kepada dirinya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kristen kena, meskipun Tuhan Yesus itu Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau Yesus itu Rasul ternyata bukan Tuhan, Kristen juga tetap masuk neraka. Sama aja. Yesus Tuhan, Islam tetap masuk surga. Yesus Tuhan, Yesus Rasul, Islam masuk surga. Kalau Kristen, Yesus Tuhan atau dia hanya Rasul, Kristen tetap saja masuk neraka. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam data. Kita masuk ke dalam data. Ketika Anda mengatakan bagaimana kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Satu, dia manusia. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai Rasul Tuhan. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus setelah menerima firman yang Yesus ajarkan, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, Yesus siapa menurut Yesus? Yohanes 5:36. Kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus menurut Yesus dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanan oknum yang Anda sebut Yesus itu hanya diajarkan kemudian oleh penyesat. Tak kasih data.
Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Yesus, dan berkata, akulah dia. Penyesat akan datang dengan memakai namaku, yaitu nama Yesus. Nah, malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, dia terangkat dengan jasadnya. Ketika turun yang kedua kalinya pun, dia akan turun bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen, hanya suara saja tanpa jasad. Siapa dia? Itulah penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Kemudian Matius 24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci, yaitu tanda-tandanya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti cahaya, demikianlah juga nanti aku datang kedua kalinya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, kalau ada orang berkata kepadamu dia bertemu aku di padang gurun, ada bertemu Yesus di dalam bilik penjara, kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya agama Kristen, tidak percaya kepada Paulus, karena Paulus berteriak, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, aku bertemu Yesus dalam bilik penjara loh. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 5 nomor 15. Makanya yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia Yesus itu bukan Yesus, tapi Paulus, karena Paulus sendiri mengaku bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan dan mengajarkan dirinya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu kenapa saya kemudian mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mustahil. Karena Yesus sudah dituhankan, sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan oleh orang Kristen 2000 tahun lamanya, bahkan sampai hari kiamat. Tapi apa endingnya? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan orang Kristen ini? Karena orang Kristen tidak menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Coba Anda baca Matius 15 nomor Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Situ sangat jelas kenapa orang Kristen diusir, karena orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi kehendak nabi palsu yang adalah serigala yang Kristen lakukan. Sederhana, Bung, sederhana belajar kebenaran itu. Saya berbicara begini bukan karena saya Islam, enggak. Saya berbicara dengan begini karena saya menggunakan akal. Akal yang saya gunakan. Saya belajar Al-Quran pakai akal. Saya belajar Bible pakai akal. Saya tendang jauh-jauh doktrin. Saya tendang jauh-jauh dogma. Yang saya gunakan adalah akal. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Terakhir, 1 menit. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Yes! Karena manusia diciptakan oleh yang maha tahu. Sehingga ketika yang menciptakan manusia yang maha tahu ini menciptakan akal kepada diri manusia, maka tentu akal yang datang dititipkan oleh Allah kepada manusia ini tidak akan pernah bertentangan dengan konsep ketuhanan. Tidak akan pernah bertentangan dengan kalimatnya itu sendiri. Maka akal diciptakan dengan kitab yang diciptakan, yang diwahyukan oleh Allah harus selaras, harus seia sekata. Nabi-nabi yang diutus kemudian di atas muka bumi harus selaras dengan akal. Tidak boleh bertentangan dengan akal. Jadi kalau ada agama yang tidak menggunakan akal, maka agama itu harus dipertanyakan. Kalau ada agama yang selaras dengan akal, maka itulah agama yang berasal dari yang maha mengetahui. Karena mustahil Allah Tuhan yang maha mengetahui menciptakan akal lalu mengutus wahyu, sementara wahyu yang diutusnya bertentangan dengan akal itu sendiri. Itu mustahil. Mustahil pabrik yang elegan, yang bonafit,
membuat produk, misalnya mobil. Mobil diciptakannya pabrik ini, kemudian mobil ini dibuatkan buku panduan, tapi isi buku panduannya ini adalah cara memelihara ikan di tambak. Tidak mungkin. Berarti pabrik ini tidak maha tahu terhadap karyanya sendiri. Pabrik yang tahu tentang karyanya sendiri akan mengeluarkan buku tentang mobil yang dikeluarkan. Dia mencetak mobil, maka dia kemudian akan menciptakan buku panduan untuk mobil metik tersebut. Tidak mungkin pabrik yang benar akan menciptakan mobil tetapi buku panduannya tentang memelihara udang di tambak. Mungkin. Nah, inilah yang terjadi. Kitab Anda tidak rasional sehingga Anda tidak menjadi Kristen dengan akal. Anda menjadi Kristen hanya karena dogma. Kenapa? Karena akal Anda dan kitab Anda bertentangan. Dinetain sama ibunya, dibunuh oleh ciptaan. Itu bertentangan dengan akal. Tapi sudah terlanjur ditulis di buku Anda. Berarti buku Anda tidak sesuai dengan akal. Dengan kata lain, buku Anda itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi mustahil. Kena report kan? Wah, aku kirain tadi. Kena Ya. parah kali. Wah, Di udah habis. tap-tap dulu layarnya semua. Pengen tetep layarnya. Di tap-tap. Oh, udah 1 M ya? Iya. Iya, 1 M. Oke, sebentar ya. Bang orang awam sebentar ya. Orang awam Sama Bang Zuma sebentar yang kurang. ditunggu. Kalau ada mawar-mawar, Oke, saya saudara-saudara lempar aja sama Bang Zuma. Mawar-mawar biar kuat akunnya gitu. Mawar-mawar itu bikin Jangan kuat akun pelongok kayak Bang Zuma onten. ya. Mawar-mawar itu bikin kuat komal. Kau noise sekali loh kau Erik. Mute lah Erik. Udahlah Nora, kau aja yang bilang noisy. Nadia dari tadi pun nggak sibuk. Bang Zuma pun dari tadi nggak Nadia, sibuk. aku tanya sama kau, nggak noise dia tuh. Nadia. Ah? Sedikit enggak, sedikit yes. takut dilaporkan pula. Di mute aja dulu, kita tunggu Bang Zuma. Enggak. Kita tunggu Di mute dulu, kita tunggu Bang Zuma Habis mungkin ganti akunnya, akun. habis akunnya tadi, kata Bang Zuma terakhir tadi akunnya itu. Nanti jam 1 lagi baru bangkit. Abang buat baru lagi, ya kan? Abang buat baru lagi. Nanti yang follow 1 koma ini sudah banyak kok. Iya, bikin Ya, langsung follow. sebentar ya orang awam saya sapa Iya, ya. dulu. Ini diam dulu lu apa Nadia. Kau host juga jangan bicara nanti kena rungkat juga pula kau. Ridwan. Oke, ya selamat siang Anggi Cimbolon. Sebentar ya Bang Awam, sebentar. Oke, Mbak Nora. Oke. Oke, sebentar dulu. Ini moderator bukan saya saja kan, ada yang lain kan di bawah tuh. Naikkan aja kalau ada apa, Bang Zuma. Ya, yang naik tolong yang apa aja lah, yang Kristen. Bang Zuma kenapa? Ada di bawah. Iya, mungkin lagi buat akun. Ya, silakan orang awam. Apalagi yang mau dinanggapi tadi pernyataan dari Bang Zuma, silakan. Ya, sebenarnya sih saya mau dengan kata-kata Bang Zuma tadi, yang saya bilang tadi kan, kalaulah benar itu sesat yang Yesus yang kami Kristen, Yang sesat bukan Yesus orang awam. Kau salah dengar terus dari tadi. ya, Yesus itu bukan sesat dikatakan. Yang menuhankan Yesusnya yang sesat pemahaman, salah Ya. pengajaran. berarti kan sesat kan itu. Saya Yang menuhankannya yang sesat penulis bukan bukunya, Bang. Lebih tepat lagi yang menambah penulis kau pula kau bukunya. yang menghinakan. Penulisnya yang menjadikan Yesus itu sesat, Bang. Padahal Yesus itu kan adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Sama silakan Bang. lanjut. Ya, silakan Abang Awam, silakan. Dijawab dengan Bang Zuma seperti ini. Kalaulah benar Yesus itu sesat, kami tetap masuk surga. Kau nggak nyambung kau kok sesat boleh dipakai. Kalau lah benar Yesus itu Tuhan katanya tadi. Ya Kau nggak oke. disimak kata-katanya. Kalau benar Yesus itu, benar. Kalau memang Yesus itu Tuhan,
berarti kami tetap masuk surga. Kalaulah dia bukan Tuhan, berarti kan bukan Tuhan itu kan dalam artian kan sesat. Itu yang saya pertanyakan tadi. Jangan kau artikan sendiri. Yang dikatakan orang itu sesuai kau sampaikan. Kalau beda maknanya, dia katakan Tuhan sama orang sesat itu beda loh. Jangan kau samakan. Kau yang membuat salahnya, bukan Bang Juma yang berkata-kata salah. Kau yang salah tangkap. Terserahlah. Kalau itu dari tadi kau selalu gitu, kau tidak mau mendengarkan kata-kata itu dengan benar. Gunakanlah kaidah ilmu yang ada di Dari- dirimu. Dari poinnya itu Bang Awam. Poin sebenarnya begini ya, simple yang disampaikan Bang Zuma panjang lebar begitu poinnya itu dapatnya apa? Yang menuhankan manusia itu adalah orang yang sesat. Itu sebenarnya karena Yesus tidak ingin dituhankan dan tidak pernah tercatat di dalam kitab suci Anda bahwa Yesus minta disembah dan dijadikan Tuhan. Yang menuhankan ini siapa? Orang Kristen 2000 tahun yang lalu. Itu penjelasan Bang Zuma. Saya dari tadi sambil kerja saya mendengarkan sebenarnya dapat poinnya. Yang menuhankan manusia itu adalah orang yang sesat. Karena 2000 tahun yang lalu sampai sekarang yang menuhankan manusia hanyalah umat Kristen. Apakah orang Yahudi menuhankan? Tidak. Apakah umat Muslim menuhankan? Tidak. Tapi kenapa hanya orang Kristen yang menuhankan? Bahkan yang menuhankan orang Kristen ini, yang menuhankan Yesus ini, bukanlah Yesus yang meminta, tetapi siapa? Kerjaan Paulus dan gerombolannya. Begitu. Sebenarnya simpel. Kan diri yang mengatakan, ya ini saya pribadi saya bahwa saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti kamu menentang isi kitab suci kamu sendiri. Yesus tidak minta dituhankan, kenapa kalian menuhankan? Gitu maksudnya ya. Silakan. Nah, jadi saya tanggapi yang tadi Mbak ya. Jadi kalaulah memang benar itu Tuhan yang dihinakan. Kan itu pertanyaan saya tadi. Tetaplah umat Muslim masuk surga. Apa pertanyaan saya tadi ya? Ya, Kalau gimana? kalau seandainya itu yang di Nabi Isa itu benar Yesus Tuhan, saya bilang kan. Bagaimanakah dengan pengikut Bang Zuma? Kan begitu saya tanya tadi. Nah, dan Bang Zuma pun salah benarnya tetap pengikutnya masuk surga. Bagaimana bisa? Oh begitu. Jadi begini Awam, yang menghinakan Yesus itu bukan umat di luar dari umat Kristen. Kan sudah ditunjukkan datanya di Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di pohon. Siapa yang mengutuk itu? Ya itu pendiri penyembah Yesus. Bukankah Galatia itu yang menuliskan adalah Paulus dengan gerombolannya? Jadi siapa yang menghinakan? Seandainya Yesus itu memang Tuhan, apakah pantas Tuhan itu dikutuk? Kan tidak mungkin. Tetapi selalu kalian berdalih itu hanyalah kiasan, itu hanyalah ini. Tetapi kalian tetap mengakui bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Jadi siapa di sini yang menghinakan? Yang menistakan Tuhan ini siapa? Kalau kami tidak menistakan Nabi kami. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Dalam surat An-Nisa, Allah itu mengangkat Nabi Isa. Tidak sampai disalibkan. Karena apa? Hukuman salib itu adalah hukuman penghinaan. Hukuman kekejian itu. Apakah pantas seorang Nabi, seorang Rasul, utusan Allah harus dihinakan seperti itu? Makanya umat Muslim lah yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus, bukan Kristen. Kristen mengutuk, bahkan bangga dengan kematian Yesus, dengan tercurahnya darah Yesus di kayu salib. Ia telah menghapus dosa-dosa kita manusia. Coba logikanya, Tuhan datang ke dunia hanya untuk dipaku. Itu bagaimana logikanya?
Jadi Saya begini, melahirkan dia tadi sebentar masuk. dulu, sebentar Bang Erik. Saya melahirkan anak hanya untuk anak saya itu saya jebloskan ke penjara, saya jerumuskan ke pekerjaan yang tidak-tidak. Logika dulu lah. Makanya Islam itu memakai logika Bang Awam. Bukan mengutamakan keimanan dulu tanpa adanya logika. Pakai akal dulu, baru beriman. Gak ada beriman dulu, baru berakal. Karena sekalipun kau menyembah pohon, itu tidak masalah. Tetapi apakah pohon bisa disembah? Apakah pohon bisa menjamin kau masuk surga? Tidak. Jadi simple sebenarnya. Kristen, pakailah akal, pakai logika. Karena agama itu harus berdasarkan akal dan logika duluan. Baru kita baru yang kedua itu adalah keimanan. Bagaimana mungkin akal kau nggak kau pakai, kau bisa mengenal Tuhan kamu? Tuhan yang menciptakan alam semesta, tiba-tiba Tuhan bernuzul menjadi manusia, penciptanya membunuh Tuhannya. Kan logika kemana ini? Makanya itu saya tekankan sama Kristen, kalau mau berdiskusi, turunkan, hilangkan dulu keimanan itu. Ayo kita diskusi pakai akal. Nah ini akan ditunjukkan akal kalian sanggup nggak menerima seperti ini. Nah sekarang Kalau sanggup berarti ada gitu loh. Nah sekarang saya nanya gimana, sama Dek? Mbak Nora Nah, ya. Ya Ya, silakan. sebentar bang. Sebentar bang. Tadi kan ada masih ragu ini, ya, masih bertanya-tanya tentang pemaparan Bang Zuma tentang Yesus itu Tuhan atau utusan. Bukan bang, bukan itu Kalau bang. menurut, bukan itu. ya, Bukan itu bang. ya Saya- sebentar bang. Ya, Nah, ya sedikit aja bang, sedikit aja bang. Ya saya sedikit aja. Jadi kalau seandainya umat Islam mengimani siapa sosok Yesus sebenarnya, nah dalam menurut keimanan Kristen dia Tuhan, kami maka dikatakan Bang Zuma tadi kami selamat. Kenapa? Kenapa kami dikatakan selamat? Karena di dalam Bible tidak pernah Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan. Karena di dalam jelas kami selamat. Tidak pernah Yang kedua, umat Islam menganggap Yesus itu adalah seorang utusan. 300 lebih ayat di dalam Bible itu menyatakan dia sebagai utusan, maka kami akan selamat. Nah, bagaimana kalau ke Kristen? Kristen mengimani sebagai Tuhan. Ya. Lalu kita buka Bible lagi. Ternyata tak satu pun data di dalam Bible itu Yesus menyatakan dia dirinya adalah Tuhan Sang Pencipta. Nah, ini kena Kristen masuk neraka. Nah, lalu bagaimanapun dalam kita buka lagi Bible, ternyata Yesus itu adalah utusan, tapi keimanan Kristen tetaplah dia sebagai Tuhan. Kena lagi kalian. Akal dan iman, akal itu dititipkan oleh Tuhan yang benar untuk diberikan kepada kita umat manusia. Nah, tentunya akal ini akan kembali kepada Tuhan yang benar. Terkait dengan iman, itu adalah pilihan manusia. Ya kawan, iman itu pilihan manusia. Jadi nggak bisa disinkronkan bang. Makanya sinkron itu setelah akal main baru sinkron. Tapi kalau iman terlebih dahulu, yang adalah pilihan manusia, yang bukan bersumber dari Tuhan, maka itu akan berantakan jadinya. Makanya kami umat muslim diajarkan oleh Allah, afala ta'qilun, afala tafakkarun. Kenapa kau tidak bisa berpikir? Kan kau sudah kasih akal. Kenapa kau nggak bisa berpikir sedikit pun tentang apa yang sudah kuberikan kepadamu, kata Allah. Pakai akalmu. Maka akal itu akan menuju kepada keselamatan, kata Allah. Akan kembali kepadaku, kata Allah. Paham kan bang? Akal itu dititipkan dari Allah, maka akal itu akan kembali kepada Allah. Tapi kalau anda modal iman yang itu adalah pilihan manusia, itu tidak akan sampai kepada Allah bang. Silakan. Silakan Awam. Mau bertanya Ya. apa tadi? tadi kan saya kan udah banyak bertanya sama Bang Zuma, dan satu pertanyaan saya tadi pun ada dengan mempertanyakan di Al-Quran diajarkan nggak untuk menghina keyakinan yang lain. Udah terserah, pokoknya yang menilai orang yang memandang. Udah dijelaskan bang, sudah dijelaskan. Kami nggak perlu menghujat. Kitab kalian menghujat pribadi kalian sendiri gitu bang. Kami nggak perlu menghujat bang. Bagaimana mungkin saya pribadi yang menuhankan saya sendiri yang menghujat itu nggak logika bang, nggak masuk di akal. Dan Mbak Nora, Kenapa bang? Dikatakan bang. Bentar bang. Yesus itu Ya silakan.
Yesus itu di Yohanes 3 nomor 16, dia dikasihi sama Tuhan, Bang. Dia dikaruniai sama Tuhan. Tidak direndahkan, bahkan Yesus itu meminta kemuliaan dari Tuhan. Artinya Yesus ini bukan makhluk yang hina di hadapan Bapa. Tapi justru Di depan data-data manusia ataupun juga, gitu. kitab, iya, Tuhan mempermuliakan Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kata Bapa. Lalu ada data-data, ya setelah Yesus terangkat, dikatakan Yesus mati terkutuk di tiang kayu, atau di atas pohon, atau di tiang salib. Apakah itu bukan suatu kehinaan bagi Yesus, Bang? Anda sudah baca belum Galatia 3 nomor 13? Anda sudah baca belum Galatia 3 nomor 11? Yesus itu Tapi- praktisi hukum Taurat. Jangan kau menyangka Kata-kata aku datang orang untuk awam ini meniadakan benar, Rik. hukum Torah. Ya, Bang? Kata-kata orang awam ini benar, Rik, bahwa tidak masuk akal kalau menghinakan Tuhannya sendiri. Tapi kenapa orang Ya nggak awam? masuk akal. Kau percaya Memang apa nggak yang dikatakan dalam Bible yang menghinakan Tuhanmu itu? Itu nggak masuk akal, memang kau percaya itu. Bible-mu yang menghinakan Tuhanmu, Bang. Bagi saya, Bang, begini, Bang. Bagi saya di Bible ataupun dimanapun ayat maupun di Al-Quran pun, kalau saya itu yang menghina itu kan sebagian saya nggak yakin, nggak percaya itu tuh. Dibaca lah, dibaca makanya. Beginilah, Makanya aku baca begini Galatia 3, awam. sedikit Nora, satu ayat aja, satu ayat. Di Galatia 3 nomor 11, apabila kau melaksanakan segala perintah dan hukum-hukum dari yang besar dari sampai yang kecil daripada hukum Taurat, maka Allah tidak membenarkan apa yang kamu lakukan. Bayangkan, Bang, Yesus itu di Matius 5 17 sampai 19, dia praktisi hukum Taurat. Dia tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dengan kesimpulan Paulus di Galatia 3 nomor 11, Yesus itu tidak dibenarkan oleh Allah karena dia pelaksana hukum Taurat. Coba abang pikir dulu. Ya Abang pikir dulu, Bang. berarti yang kesalahan itu yang dari Paulus lah, Bang. Saya nggak meyakini. Ya sudah, kalau begitu tinggalkan, Ayat- Bang. Kalau begitu tinggalkan. Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat. Tapi dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk melepaskan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Paulus yang mengajarkan orang Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat. Yesus dengan tegas mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sampai hingga dunia ini lenyap ataupun musnah ataupun kiamat, hukum Taurat itu tidak akan hilang satu iota pun, kata Yesus. Dan barang siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat kepada orang-orang, dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala hukum Taurat, perintah-perintahnya dari yang besar hingga kecil, maka niscaya dia akan duduk bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tapi di Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan segala perintah yang ada di Sebentar, dalam Taurat. Mami. Berbeda nggak, Bang? Berbeda nggak, Bang? Izin saya, Bang, saya bertanya. Membatalkan dengan menggenapi menurut Anda sama atau tidak? Izin itu, satu pertanyaan terakhir. Habis itu saya duduk manis. Membatalkan dan menggenapi itu sama atau tidak? Silakan, Bang. Kalau membatalkan dengan menggenapi itu ya beda lah, Bang. Ya sudah, Yesus datang di Matius 5 nomor 17 tidak meniadakan hukum Taurat, bahkan dia menggenapi segala aturan yang pernah disampaikan nabi-nabi gamblang. Paulus membatalkan segala perintah yang ada pada Taurat. Efesus 2 nomor 15. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya tadi dengan mantap, ya, tinggalkan, Bang. Tinggalkan, Bang. Kami bukan benci sama Kristen, Bang. Kami sayang sama sapa dulu kalian. ya. Silakan orang yang lain atau yang lain, silakan. Ini nggak tahu Bang Zuma asli atau tidak ya kan? Yang pasti saya naikkan lah. Akun dibuat tidak sampai 5 menit. Tolong di follow teman-teman. Silakan dilanjut dulu. Ya, silakan dilanjut dulu. Tidak, saya mau ibadah sebentar. Oke. Silakan dilanjut. Nanti saya akan Sebentar ya, muter lagi. sebentar. Diserukan aja teman-teman untuk di follow ya. Sebentar dulu Nadia. Akhirnya Bang Zuma merasakan apa yang kita rasakan juga semua di sini ya. Aku mulai dari nol ya. Ini untung ada admin. Kalau nggak ada admin ya mungkin malam baru jumpa kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ya. silakan dilanjut deh, dilanjut dulu. Oke, di follow ya akun. Wih, langsung tembus. Kalau Bang Zuma nggak heran saya. Langsung bukan tembus. bunga-bunga dulu, bukan bunga-bunga, di follow Ya, dulu, tadi di follow Bang dulu. Awam sudah jujur, Bang. Bang Bunga-bunga, Zuma, Bang Awam tadi sudah jujur. Dia mengatakan bahwasannya menggenapi sama membatalkan itu adalah narasi yang berbeda, arti makna yang berbeda.
Nah, mungkin Iya, Bang Zuma insya Allah tadi- nanti sedikit lagi bisa menambahkan. Ya Tadi silakan yang dia lain sudah teman-teman menyalahkan saudaraku. Paulus loh bang. Tadi dia menyalahkan Paulus Iya. juga. Apa begini awam, Iya. karena Bang Zuma mau ibadah dulu, mau sholat, dikasih waktu 10 menit mungkin ya, beliau baru nanti hadir. Nah itu tadi kan udah Masya Allah sebenarnya kamu jujur bahwa Paulus itu otak dalam kebohongan dari semua yang ada di dalam umat Enggak, Kristen bukan begitu, sebenarnya. Mbak. Bukan begitu, Enggak, Mbak. memang iya, saya mengiyakan karena apa? Hanya tulisan Paulus yang berani menghinakan Yesus kalian. Loh di Galatia banyak surat-surat Paulus menghinakan. Gak usah bela orang yang tidak jelas asal usulnya loh, Dek. Momi, kau di mute dulu, kalau nggak di mute saya turunkan kau. Yang saya katakan itu yang dari ajaran Paulus, yang isi dari Alkitab yang salah itu bukan apa-apa. Hah? Mbak, Bukan apa? itu saya nggak percaya dengan isi itu. Loh, Itu kamu tidak tahu gitu kan. Bahkan kesaksiannya Paulus sendiri loh, awam, itu tidak ada yang benar, tidak kontras. Kamu baca deh di Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 26 atau 23 atau 26 tuh. Itu bertolak belakang, bertentangan kesaksian dia pada waktu dia perjalanan ke Damsyik. Bertentangan, bertolak belakang. Yang satu mengatakan ini, yang itu mengatakan itu, yang ini mengatakan ini. Bisa pula satu orang bersaksi dengan kejadian dan waktu yang sama, tetapi berbeda cerita. Gitu loh. Sekarang begini deh. Di dalam Yohanes 1 nomor 29, ketika Yesus dikatakan anak domba, di dalam Wahyu 5 nomor 6, Yesus dikatakan juga anak domba. Bukankah domba itu binatang? Sanggupkah kalian mengkiaskan orang yang begitu kalian tuhankan, kalian kiaskan kepada binatang? Nah, sekarang di sini yang menghina, yang mengkiaskan Tuhan kepada binatang siapa? Umat mana? Islam apa Kristen? Coba itu dulu dijawab. Islam apa Kristen? Yang mengkiaskan Yesus kepada binatang. Inilah anak domba Allah, seperti anak domba. Kalau kiasan itu, kalau saya kalau masalah itu, Mbak, sama dengan Nabi Muhammad. Loh, kami tidak pernah mengkiaskan nabi-nabi kami, rasul kami itu kepada binatang awam. Jangan kamu begini. Kenapa? Enggak gini, Mbak. Dengar dulu, Mbak. Muhammad menyayangi, istilahnya kesayangannya kucing, kan seperti itu. Nah, Yesus pun seperti itu, dikatakan anak domba karena simbol dia itu Binatang. Simbol Bukan dia binatang. binatang. Jadi anak domba itu apa? Domba itu bukan binatang. Mbak nggak bisa menarasikan. Oh, karena dia lahir kandang domba, karena dia dibilang anak domba, dia anak binatang. Mana bisa? Loh, sekarang begini, orang awam, dengarkan dulu saya, Dek. Kalau saya mengatakan kepada anak kamu, misalnya anak kamu badannya gemuk, dia hitam kulitnya. Awam, anak kamu ini gemuk seperti babi ya. Kamu terima nggak? Ya, Kamu terima nggak? Kalau itu Kamu terima? Enggak, Itu jangan beda kamu posisi. bilang kalau memang. Beda. Kalau menurut hati nurani kamu terima nggak kalau saya katakan awam, anak kamu ini hitam gemuk seperti babi ya? Kamu terima nggak? Beda itu, Mbak. Beda. Loh, beda bagaimana, Dek? Kamu baca Yohanes 1 nomor 29. Di situ mereka melihat mengatakan Yesus itu anak domba Theos. Dia itu Makanya. terlahir di kandang domba, Mbak, bukan anak domba. Di mana dia terlahir di kandang domba itu dikatakan dia sudah berada di dalam palungan, bukan berarti dia di kandang domba. Kalian ini kenapa selalu memutuskan sesuatu ketika membaca, kalian menafsirkannya seenak mungkin. Di situ dikatakan di Yesus sudah didapati di dalam palungan, bukan berarti dia di kandang domba. Saya heran nengok Kristen ini, kok bangga ada Tuhannya lahir di dalam kandang hewan?
Mbak, semua itu simbol, Mbak. Semua itu simbol. Simbol Mbak. apa? Kenapa kalian menyimbolkan Tuhan kalian kepada binatang? Mbak nggak tahu simbol. Bagaimana mungkin juga kalau umpamanya Apakah orang tuamu mau disimbolkan kepada binatang? tapi saya bilang itu beda, Mbak. Sekarang begini awam, ngerti nggak? Saya makanya kita nggak usah terlalu panjang mempunyai- lebar, biar kita nanti saya sama Mami ya. Dari tadi sudah dijelaskan sama guru kami, Bang Zuma. Dengarkan saya baik-baik, ya. Dengarkan saya baik-baik. Kristen memang betul tidak pernah menggunakan akal, tidak pernah sama sekali. Ini buktinya, ketika ada Tuhan, manusia yang kalian tuhankan, berarti kan mulia ini. Nabi Rasul aja kami muliakan. Tidak sanggup kami mengkiaskannya kepada binatang. Tapi umat Kristen sanggup, dan kalian dengan bangganya mengatakan itu adalah simbol, itu adalah kiasan kepada binatang. Cobalah pakai akalmu awam. Seandainya orang tuamu disamakan dengan binatang, saya yakin kamu akan tinju muncung orang itu. Apalagi orang yang mulia, yang diutus oleh Allah. Yesus, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh. Itu orang-orang atau itu adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang sangat mulia, diutus untuk menyampaikan firman-Nya, perintahnya, larangannya. Kenapa jadi dihinakan? Tuh cinta selawat ganti sama JNE kon itu. Begitu loh orang awam. Jadi sebenarnya begini, kalau kamu tetap ngotot dengan apa, berarti gini aja dek, kamu tolong fungsikan akal sehatmu dulu, adikku sayang, ya. Karena Yesus juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Akalmu harus kau pakai dek. Baru setelah akalmu berfungsi, baru kau bisa mengenal Tuhanmu siapa. Ya, tidak mungkin Tuhan bernuzul sebagai manusia, berteofani sebagai manusia, yang ujung-ujungnya hanya datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Ini pakai akal logika. Sementara Tuhan yang kita tahu itu adalah Tuhan yang memberi maafnya, menerima tobat hambanya. Seperti itu deh. Jadi poinnya sudah selesai sebenarnya. Nanti kita kepada Momi dengan yang lain, bahwa Yesus yang kalian tuhankan itu bukanlah Yesus yang sesungguhnya yang diutus oleh Allah. Ya, nggak tahu, mungkin Yesus yang dibuat oleh Paulus dengan gerombolannya. Ya, karena Yesus yang diutus oleh Allah seperti yang dikatakan. Lanjut dulu yang lain. Ya, bisa tanggapi. Ini saya juga bawa data. Simpel saja saya. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Percaya Yesus adalah utusan Allah, selamat. Dan ada dalil lagi, sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus diberi kuasa untuk menyampaikan firman Allah. Dia membawa kerajaan Allah. Aku datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi ada dalil lagi, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa datang kepada Bapa harus aku. Ya, kesimpulannya apa Bang Momi? Jadi kesimpulannya, percaya Yesus adalah utusan Allah, percaya Yesus yang diberi kuasa oleh Allah, selamat. Karena jelas di dalilnya juga ada dalil yang Yesus sendiri berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi gimana dong kalau itu perkataan Yesus sendiri? Kalau itu perkataan Paulus, boleh saudara-saudara boleh bantah. Karena tentang Rasul Paulus, saudara-saudara sudah menjelaskan semua bahwa itu penyesat. Tetapi yang dalil ini saya sampaikan itu perkataan Yesus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sekarang begini Bang Momi. Yesus mengatakan bahwa dia adalah juru selamat, betul kan? Betul. Oke, dia juru selamat, tapi kita harus urut dulu Bang. Dia itu juru selamat untuk siapa? Untuk Bani Kepada Israel. siapa dia diutus? Kepada Bani Israel. Beliau itu bukan
beliau itu juru selamat. Kami mengimani, tetapi kepada siapa Yesus ini diutus? Ya, oke, hanya kepada Bani Israel. Ya, Babang, saya jawab. Hanya kepada Bani Israel dan 12 suku Bani Israel. Jadi, ketika Yesus membaca kitab Yesaya, ketika Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus membaca kitab Yesaya, ada orang-orang tua agama yang membantah Yesus. Kau menyembuhkan orang di hari Sabat. Sedangkan Yesus berkata, nabi-nabi sebelum aku pun diutus hanya untuk bangsa lain. Sebab seorang nabi dihargai di mana-mana, tetapi di tempat asalnya sendiri tidak dihargai. Itu perkataan Yesus kepada orang-orang tua-tua agama. Dan memang benar bahwa Yesus ditolak di Nazaret, ditolak di tempat asalnya sendiri. Betul. Ya. Jadi Yesus juga berkata, Beliau aku ditolak. diutus. Semua nabi itu diutus untuk bangsa lain, itu benar. Karena seperti Nabi Elia hanya diutus untuk seorang janda yang dia Nabi Elia selamatkan dari penyesatan. Poinnya di sini, Bang, Abang Momi, kita harus percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, percaya Yesus adalah utusan Tuhan dan penyampai firman dan menerima firman dan mewartakan kerajaan Allah. Oke? Betul. Berarti yang Tuhan di sini, bukan Yesus melainkan Bapa, kan gitu? Yang mengutus Yesus itu adalah sang sumber. Yang Yaitu Bapa, Allah. Ya, benar. Betul. Anda sudah mulai sadar, mulai waras ini. Sekarang kepada orang awam. Pertanyaan saya kepada orang awam. Tuhan yang mana menurut Anda? Apakah Yesus Tuhan atau Bapak Tuhan? Kalau kepercayaan saya Yesus itu Tuhan, Bang. Oke. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, Yesus berdoa kepada siapa? Dan siapa yang dapat mengabulkan doa Yesus? Kalau dia berdoa itu kan dia berdoa saya nggak tahu Bang ya, mau Bapak atau Allah. Saya itu nggak sampai iman saya ke situ Bang. Cuma saya percaya Yesus itu Tuhan. Dia berdoa karena dia di dunia. Abang jelas berdoa di dunia. Waktu Yesus di dunia, siapa yang dapat mengabulkan doa Yesus? Kalau dia Tuhan, Bang, sama dengan seperti apa ya bilang ya? Aduh. Rick, di mute dulu. Nggak usah kemana-mana dulu kita diskusinya. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, siapa yang dapat mengabulkan doa Yesus ini kalau dia Tuhan? Kalau abang tanya sama saya nggak turun dari situ Bang, nggak pernah menanya sama Yesus Tuhan dengan siapa berdoa, saya nggak pernah nanya seperti itu Bang. Lalu kenapa nuduh itu doa kepada dirinya sendiri jadinya kalau dia Tuhan? Ya karena dia kan manusia di... Dari mana dasarnya bisa menyatakan dia Tuhan kalau dia berdoa kepada Tuhan? Bagi saya Bang, Yesus itu adalah Tuhan. Intinya dia mau berdoa, yang bagi orang awam bukan sesuatu kebenaran. Karena apa yang disampaikan berdasarkan pewahyuan firman Tuhan kepada Yesus, itu baru bisa dikatakan firman Tuhan kebenaran. Kalau memang itu bisa kau buktikan. Yesaya tadi bukan apa yang dikatakan Yesus. Yesaya nubuatnya terbatas hanya kepada keturunan Israel, Yakub sampai kepada Nabi. Oke, Abang, saya tanggapi lagi supaya jangan meluas. Ketika Lazarus orang miskin dengan orang kaya. Sebentar bang, saya mau iklan dulu bang. Teman-teman tolong dibantu akun saya lagi nih yang baru. Aduh, janganlah teman-teman main tombak. Ini saya langsung aja ketemu sama orangnya gitu. Jangan main tombak. Pak Erik tadi. Ini saya menyampaikan sesuai dalil ya bang. Ya teman-temanku. Aduh, gawat kali bang. Ini terakhir nih akunku terakhir. Ketika seorang Lazarus yang miskin dengan orang kaya ketika meninggal dihadapkan ke Bapak Abraham berkata kepada orang yang di neraka itu, orang kaya yang sombong itu, orang kaya itu berkata apa? Bapak Abraham,
bantulah aku, berikanlah secukup airnya di lidah, meneteskan di lidahku. Bapak Abraham mengatakan apa? Baiklah mereka mendengarkan ajaran para nabi dan hukum-hukum, tetapi orang-orang yang di neraka itu tidak bisa menjawab. Jadi jelas Poinnya Bang di sini Bang. Ya, Diskusi poinnya. kita ini yang kutanya sama Pak Momi sama orang awam, waktu Yesus berdoa semalam-malaman, jika dia Tuhan, siapa yang dapat mengabulkan doanya? makanya saya langsung ke poinnya. Percaya Yesus adalah utusan Allah, selamat. Jadi Yesus penerima firman, menyampaikan firman, mewartakan kerajaan Allah, dan Allah memberi kuasa terhadap Yesus antara surga dan bumi. Allah memberi kuasa. Jadi jelas bahwa misalkan gini saja sih. Bang Mami, kalau Misalkan di kata-katamu tadi itu nggak ada dasarnya, karena dasar kuatnya adalah pengajaran para nabi tadi kau sebutkan. Mana para nabi yang mengajarkan itu? Harus kau jelaskan, tegaskan siapa yang mengajarkan itu. Oke. Yesus Jangan, sendiri jangan dengan berkata- pemikiranmu sendiri bukan Bukan apa-apa di pemikiran sini. saya. Kebenaran itu bukan dari kamu. bukan pemikiran saya. Ini saya menyatakan Yesus sendiri berkata ketika dia di Nazaret, tetapi di tempat asalnya sendiri. Dan ketika Yesus membaca kitab Yesaya di dalam bait Allah, ketika Yesus membaca kitab Yesaya, Kamu paham nggak baca itu kata-katanya seorang nabi? Berarti dia nabi bukan Tuhan. Kenapa kamu bilang Tuhan? Yang bilang Tuhan itu saya, Bang. Kenapa dulu Bang? Makanya ketika orang-orang tua-tua kamu Si orang awam yang bilang Tuhan. Momi, Membantai Yesus. mute dulu Momi. Si orang awam dulu kita diskusi. Orang awam, Ya. bertanya dulu kepada abang. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, jika Yesus ini Tuhan, siapa yang dapat mengabulkan doanya? Tapi saya sudah jelaskan, Bang. Kalaupun dia berdoa, otomatis dia berdoa sama Sang Pencipta. Sedangkan dia di dunia hanya sebagai manusia. Apa Cip? Ketika dia kembali ke Manusia. ke Manusia kan? Dengarkan. Berarti Yesus berdoa kepada Sang Pencipta. Berarti Pencipta ini Tuhan kan? Aduh. Halo? Tuhan Allah. Orang awam, kalau misalnya dia Tuhan, dia nggak akan berdoa kepada Tuhan. Dia akan bersabda, berfirman. Begini aja Bang Bejo, izin Bang Bejo. Abang Tuhannya siapa namanya Bang? Yesus. Yesus Tuhannya siapa Bang? Saya enggak pernah tanya tuh Yesus itu Tuhannya siapa lagi. Cuma saya Kenapa nggak Abang tanya? Harusnya ditanya. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, itu. saya nggak bisa mempercayai ayat itu, Bang. Hah? Itu Bible loh. Berarti kamu percaya yang mana? Bible itu utuh. Saya Bukan cuma satu bagian satu bagian. Bang, Abang saya nanya. percaya dengan Kami aja Muslim menghargai Saya nanya Bible itu Abang, utuh Abang isinya, Tuhannya siapa? lengkap. Yesus. Nama Tuhan Abang siapa namanya Bang? Namanya Tuhan Abang siapa Bang? Yesus. Yesus. Nah Tuhannya Yesus siapa namanya? Ya saya mana tanya itu, Bang. Yang keyakinan saya dia Kenapa Yesus itu seharusnya Abang bertanya sama Yesus? Seharusnya Abang bertanya. Di Matius 11:25 kan sudah aku bacakan tadi datanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Bapa langit dan bumi. Itu Bang. Gimana itu Bang? Abang berarti di sini menuhankan yang bertuhan gitu ya? Kalaupun Yesus itu mempunyai Tuhan, mempunyai yang di atas dia, karena saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia juru selamat, makanya saya percaya Yesus itu Tuhan, Bang. Nggak perlu saya tanya lagi, nggak perlu Abang nanya lagi siapa namanya Tuhannya Yesus. Masuk di akal nggak? Masuk di akal nggak ada Tuhan di atas Tuhan? Ya nggak masuk di akal lah, Bang yang menanya kan begitu. Ya sudah. Ya makanya saya ulang lagi bertanya, Bang. Tuhan Abang siapa namanya?
Macet. Anda tadi barusan mengatakan tidak masuk akal ada Tuhan di atas Tuhan. Maka saya tanya ulang, Bang, Tuhan Abang siapa namanya? Oke, saya bantu jawab, Yesus. Satu lagi pertanyaan, Tuhannya Yesus siapa, Bang? Macet. Ini datanya ya. Tadi kan Kabur. sempat dia bilang Bang Erik dia nggak percaya. Nih tertulis nih. Ya, silakan. Nah itu Matius Ini data nih 11:25 yang besar, wah, jelas itu. Masa kami yang mengajarkan kalian Kristen baca Bible? Jadi apa gunanya pendeta? Kalian kasih perpuluhan tiap minggu, memperkaya pendeta itu apa gunanya? Kalau kalian cuma disesatkan doang, apa gunanya? Sia-sia. Bagus kalian kumpuli, kasih anak yatim, kasih orang-orang yang butuh makan, beli beras gitu. Itu mendingan seperti itu pada kasih pendeta. Ternyata kalian disesatkan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah itu katanya seperti Yesus bertuhan. Gak peduli aku, pokoknya Yesus Tuhan. Ya memang kalau menuhankan Yesus itu terasa indah, nikmat rasanya, nggak ada aturan, ya kan? Ibadah sesuka hati, jingkrak-jingkrak di gereja, kan begitu? Nggak perlu masuk tempat ibadah tuh harus mandi junub terlebih dahulu habis bersenggama, bebas, nggak ada aturan. Enaklah pokoknya, terasa bahagia hidup kalian menuhankan Yesus. Percaya dengan hanya percaya, modal congor, modal iman, masuk surga. Enak kali lah. Ya kalian iri kami sama kalian, tapi kami nggak mungkin sampai ke situ gitu, karena kami pakai akal. Karena Ya, saya itulah juga, janjinya saya juga iblis. pakai akal, Bang. Saya juga mau Itulah pakai akal, janjinya Bang. iblis, saudaraku. Ya, Itulah saudaraku. janjinya iblis. Jadi tadi apa yang saya katakan, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Ya. Kristus yang telah engkau utus. Apakah Yesus Percaya termasuk? Yesus adalah utusan, ya selamat, selesai. Ya, Jika betul. saudara-saudara membawa lagi kepada Bani Israel, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya. Tapi kenapa ketika Yesus membaca kitab Yesaya di bait Allah, orang-orang membantah Yesus, lalu Yesus berkata, para nabi-nabi sebelum aku diutus pun secara khusus, seperti Nabi Elia hanya diutus untuk seorang janda ya, untuk menyelamatkan dia dari penyesalan dan Mami, dia selamat. Mami, ayat yang kau Muhammad baca juga tadi Yesus. awal depannya, Mami, ayat yang kau baca tadi depan awalnya itu mengenal satu-satunya Tuhan. Ya, Sudah mengenal kau kenal, satu-satunya. sudah kau Allah. kenal satu-satunya Tuhan itu, siapa jadi yang kau kenali satu-satunya Tuhan itu? Ya, Karena yang kedua itu adalah syarat kedua, mengenal sebagai utusan yang diajarkan oleh Dia, yang utusan Ya, inilah yang benar. Sesuai dalil. Siapa Tuhan yang diajarkan Dia? Siapa? Tuhan yang diajarkan oleh Yesus adalah Tuhan Allah yang Esa, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Selesai. Sema Israel, Adonai Shema Elohim, Israel, Adonai Ehad. Adonai Elohim. Ya kan? Ya, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Satu. Adonai Elohim. Sifat-sifatnya Adonai El Roy, El Gibor, El Ya. Olam. Ah, Jadi kalau mati bukan Tuhan. Kalau pendek, rendah, hina bukan Tuhan. Kalau manusia itu akan menjadi apa katanya? Di Oke. Bilangan 23:19 berdusta. Anak manusia akan menyesal. Jadi bukan manusia, bukan anak manusia, Tuhan itu. tapi gini, Bang, keyakinan Kristen bahwa pintu satu-satunya untuk sampai kepada Allah yang Esa itu ya mengikuti pengajaran Yesus, melakukan kehendak Apa Allah. yang diajarkan dia, yang diimani? Yesus selalu mengajarkan sembahlah kepada Allah yang Esa itu, karena aku diutus untuk menyampaikan firman, menerima firman, mewartakan kerajaan Allah. Jadi selamat kalau percaya Yesus adalah utusan dari sang sumber, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan kan?
Yesus itu sudah bersama dengan Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada dalilnya. Ketika Yesus di bumi, Yesus berkata kepada orang-orang di Israel Oke. bahwa Boleh kau sebelum pahami itu, Abraham tapi ada, yang aku telah ada. jelas. Boleh kau pahami itu, tapi kau yang jelas tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Tidak boleh Tuhan yang penyemburu tidak menginginkan adanya. Ya benar, bersekutu itu dengan dalil. dia. Ya, itu kebenaran, Ya kan? itu dalil. Ya ya bang. Jadi jangan kau bilang Yesus juga Tuhan. Jadi kau mengimani Yesus Tuhan bukan. Walaupun kau Yesus- bilang dia sudah ada sejak awal, tapi dia tetap bukan Tuhan. Karena dalilnya berkata hanya satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan pencemburu Ya benar, tidak ingin. benar bang. Ya kan? Dalilnya hanya satu-satu Tuhan yang esa. Tetapi Yesus bersama dengan Allah yang esa itu sebelum langit dan bumi diciptakan. Kenapa saya pakai dalil? Ketika Yesus di bumi, perkataan Yesus apa? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini Abraham itu datang duluan mendahului Yesus loh. Yesus ini Kenapa Yesus kakeknya berkata Yesus begitu? ini- Kecuali itu Ya, berarti perkataan Paulus. Bang. Yesus kakeknya Abraham gitu. Ya, berarti Yesus kakeknya Abraham. Aku ada sebelum Abraham ada. Betul itu, Bang? Bang? Bang Mami. Aku ada sebelum Abraham ada. Buka mute-nya, Bang. Berarti Yesus ini adalah kakeknya Abraham gitu. Dia kakeknya Daud. Bang? Bukan Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada, bukan keturunan dari Abraham, tetapi sebelum Abraham ketika ada di bumi, Yesus sudah ada bersama dengan Allah yang esa itu. Jelas bang. Dia keturunan Abraham. Ada dalilnya, silsilahnya. Kalau silsilah, Yesus dari keturunan Daud. Kalau ikut silsilah, tapi kalau ikut perkataan Yesus, Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi jelas kalau ketika Abraham di bumi, Yesus sudah ada bersama dengan Allah yang esa itu. Dia Tuhan bukan? Yesus adalah utusan. Utusan kan, bukan Tuhan. Ya, Kalau itu penyampai kau- firman, pewarta kau sudah firman. mendapatkan satu poin bahwasannya harusnya sebagai utusan Tuhan yang harus kau patuhi adalah apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai pengajarnya. Ya, hukum terutamanya adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus tentang mengenal satu-satunya Tuhan itu yang harusnya kau Ya. jadikan sebagai bahanmu berigama, berteologi. Simpel saja bang, misalkan mengikuti ajaran Yesus, misalkan saya sunat, berarti saya harus masuk di bait Allah karena gereja saya sudah tidak masuk 4 tahun, jadi saya harus Allah karena orang-orang sunat harus pergi, harus cari bait Allah supaya pergi ke bait Allah kalau mengikuti ajaran Yesus. Selesai. Kalau abang sunat, ya kalau ya betul itu kalau menurut Yesus. Tapi kalau menurut ajaran Paulus, abang nggak di termasuk golongan pengikut Kristus. Bang. itu dia udah nggak poinnya nggak ke situ, Rick. Dia bilang memang kalau bersunat dia harus cari bait Allah. Maka kau bilang nggak, bait Allah itu kalau kau cari, Momi, sampai hari ini ditetapkan adanya Baitullah oleh Islam, diajarkan oleh Muhammad, keturunan daripada saya ke sana, Abraham, Bang. Ismail. Kalau bait Allah yang ke situ ya, ke situ kan di mana ada maka bait kau Allah saya ke harus- situ. Ya, itu satu hal yang sebenarnya sudah dapat benang merah yang kau temukan untuk mencari di manakah rumah Allah, rumah Tuhan, rumah Sang Maha Pencipta ini sebagai tempatmu untuk panduan pengajaran. Jadi jangan kau bilang kau mencari. Bait Allah itu sangat termasyhur hari ini. Orang-orang pada pergi berhaji ke sana. Halo Momi, sedikit bang. Izin bang Momi. Waktu Yesus berkata di Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Bagaimana tanggapan Anda? Ada nabi atau Tuhan yang muncul ke bumi ini bukan untuk seluruh umat manusia, bahkan doanya hanya tertuju kepada satu kaum saja. Nah lantas pertanyaan saya, apa dasar Anda masih mengimani, masih meyakini ajaran itu bang?
Gitu loh. Apa dasar Anda masih mengimani dan menganut ajaran itu gitu loh? Oke, saya tanggapi pertama tentang ajaran Paulus. Kan semua kalau saudara-saudara muslim sudah mengetahui bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu penyesat. Jadi Rasul Paulus sendiri yang mengatakan jika orang yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna bagi dirinya. Berarti saya tetap ada dalam kebenaran. Karena saya kalau ikut ajaran Yesus, saya sunat, saya harus ke Bait Allah. Selesai. Jadi kalau sekalipun dikasih ayat itu pun tidak kena di saya. Karena saya mengikuti ajaran Yesus yang harus sunat. Selesai. Betul. Kamu Abang benar. sanggup nggak melaksanakan segala perintah di dalam hukum Taurat? Sanggup abang? Keseluruhan abang jalankan sanggup nggak? Oke.